Mau tahu nggak teman-teman? Nah, inilah hal yang harus diperhatikan sebagai petani sawit teman-teman. Ini harus diperhatikan teman-teman. Kalian harus tahu ini teman-teman. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan teman-teman, yaitu hal yang harus diperhatikan tentang masalah penurunan pelepah teman-teman. Karena masalah penurunan pelepah ini sangat mempengaruhi produksi buah, pertumbuhan buah yang akan datang teman-teman. Jadi harus benar-benar diperhatikan teman-teman sebagai petani sawit. Ini harus penting sekali teman-teman. Contohnya kita panen pohon sawit yang satu ini teman-teman. Buahnya masih besar teman-teman. Ada dua janjang buahnya cukup besar. Karena apa? Karena proses penurunan pelepahnya sesuai dengan standar teman-teman. Kalau proses penurunan pelepahnya sesuai dengan standar pertanian teman-teman, umur 4 tahun itu yang harus tinggal di pokok batang, pelepahnya tidak boleh diturunkan sekitar 48 sampai dengan 56 pelepah teman-teman, yang tidak boleh diturunkan. Kalau umur 8 tahun ke atas yang harus tinggal di pokok batang yaitu sekitar 40 pelepah sampai dengan 48 pelepah teman-teman, yang harus tinggal di pokok batang dan tidak boleh diturunkan teman-teman. Itulah teman-teman yang harus perhatikan karena sangat mempengaruhi produksi buah teman-teman. Bisa menurun BJR kita dan buahnya hampir 5 kilo sampai 6 kilo menurunnya kalau kita tidak sesuai dengan standar cara proses penurunan pelepahnya teman-teman. Hampir 5 kilo dan 6 kilo buahnya menyusut, menipis teman-teman ketika panen yang akan datang teman-teman. Itulah teman-teman yang harus diperhatikan teman-teman. Jangan salah kita sebagai petani sawit karena karena itu bisa merugikan kita teman-teman. Bisa mengecil buahnya. Nah, contohnya buah yang ini sangat besar sekali teman-teman. Sangat besar dan berbobot teman-teman. Malahan tambah besar dia teman-teman. Karena apa? Karena proses penurunan pelepahnya sesuai dengan standar teman-teman. Sesuai dengan standar peraturan, standar pelepahnya teman-teman. Kalau kita salah penurunannya tidak sesuai dengan standar, buahnya akan menipis, akan mengecil. Itulah yang bisa merugikan petani sawit teman-teman. Jadi kalau kita masih panen pakai dodos teman-teman, kita bisa maling buah teman-teman, maling mencuri buah dari samping tanpa menurunkan pelepahnya teman-teman. Nah, tinggal 1 sampai dengan 2 pelepah di bawah buah teman-teman, minimal itu teman-teman. Jadi bisa kita curi, bisa kita maling dari samping teman-teman tanpa menurunkan pelepahnya teman-teman. Kalau masih panen pakai dodos teman-teman. Kalau kita sudah pakai egrek teman-teman, ya kan sudah berumur 8 tahun ke atas teman-teman, dan cahaya mataharinya sudah merata teman-teman. Jadi kebanyakan banyak yang menurunkan pelepahnya, tidak apa-apa teman-teman kalau tidak bisa dimungkiri lagi teman-teman. Nah, contohnya kita tinggal 1 buah lagi teman-teman yang belum diturunkan. Buah ini sangat besar sekali teman-teman. Nah, buah ini sangat besar dan berbobot teman-teman. Karena apa? Karena proses standar penurunan pelepahnya sesuai dengan peraturan pelepahnya teman-teman. Kalau kita salah, buahnya tidak akan besar, malahan menipis teman-teman. Bukan mengurangi berondol, mengurangi buahnya, menipis. Nah, contohnya buah ini sangat besar sekali teman-teman. Ini saja teman-teman. Jangan lupa kita berbagi kepada teman petani lain yang teman-teman. Jangan lupa like, share, dan komen supaya kita bisa saling mengasih informasi sesama petani teman-teman. Ini saja teman-teman. Salam sahabat tani dimanapun kalian berada. Assalamualaikum. Selamat menonton.